Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita kesempatan, berbagai nikmat dan kesempatan hingga kita hidup sampai saat ini untuk melaksanakan tugas terbaik kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, setelah kita memuji Allah, maka selanjutnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, dalam kesempatan saat ini saya diberi amanah untuk menyampaikan satu tema, satu materi yang bertemakan tentang teristimewanya Ramadan. Insya Allah kita akan membahas tentang keistimewaan apa yang ada pada bulan Ramadan. Bagaimana Allah, bagaimana Rasulnya mengistimewakan bulan Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, keistimewaan dan fadilah pada bulan Ramadan ini ada banyak sekali. Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Quran yang berfungsi kepada manusia sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinati minal huda. Allah bukan hanya menurunkan petunjuk, tapi penjelasan dari petunjuk itu. Wal furqan, dan juga menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sahabat-sahabat sekalian, dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di sana jelas ditegaskan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Quran kepada Nabi Muhammad, permulaan Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Tetapi sebelum diturunkan pada Nabi Muhammad, Quran juga pernah diturunkan sekaligus, yaitu di langit dunia. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Sebelum ke langit dunia, Allah menyimpan Quran tersebut di Lauhil Mahfuz, di satu tempat yang sangat terjaga. Itu pun pada bulan Ramadan. Jadi Allah sudah menyiapkan, menciptakan dan mendesain bulan Ramadan adalah bulan, tempat, atau waktu diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa karena ada kitab yang istimewa yang turun untuk manusia, yaitu Al-Quran. Apa istimewanya? Seandainya manusia tidak diberikan petunjuk oleh Al-Quran, maka manusia akan tersesat. Manusia akan jauh dari kebenaran. Maka untuk hal yang istimewa ini Allah simpan, Allah tetapkan, Allah turunkan pada bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dari sejak di Lauhul Mahfuz sampai kepada turunnya pada Nabi Muhammad. Namun ketika turun pada Nabi Muhammad, turun bil matslum mutawatir, dengan cara berangsur-angsur. Pada bulan Ramadan, waktu diturunkannya Al-Quran, Allah menyebutnya dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar adalah malam Allah menentukan segala apa
apa yang harus dilakukan oleh manusia, menentukan segala hukum dan ketentuan. Malam Al-Qadar adalah malam kemuliaan. Dalam ayat lain Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga surat ke-44, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu, malam diturunkannya Al-Quran adalah malam yang penuh dengan berkah. Inna kunna munzirin. Berkahnya karena Allah, kami yang akan memberikan peringatan melalui Al-Quran. Jadi Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Memilih bulan Ramadan diturunkan Quran kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad SAW. Disitulah letak keistimewaan bulan Ramadan. Oleh karena itu maka Nabi Muhammad SAW pada setiap bulan Ramadan di setiap tahunnya beliau membacakan ayat di depan Jibril khusus pada bulan Ramadan. Beliau mengkajinya di depan Jibril dan mengecek hafalannya di depan Jibril. Sehingga Rasulullah SAW memilih bulan Ramadan untuk bulan Al-Quran sebagai syahrul Quran, bulan pembinaan Al-Quran. Oleh karena itu maka para ulama, para orang-orang soleh sengaja memilih bulan Ramadan untuk menamatkan Al-Quran, untuk mengkhatamkan dalam membaca Al-Quran. Pada bulan inilah, pada bulan Ramadan lah. Bulan yang lain biasa melaksanakan Al-Quran, biasa menamatkan Quran. Maka pada bulan Ramadan orang-orang soleh ada yang menamatkan 1 kali, ada yang menamatkan 2 kali, ada yang sampai tamat 3 kali dan sebagainya. Yang jelas terjadi peningkatan amal, terutama membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Para ulama meningkatkan pemahaman tentang Al-Quran pada bulan Ramadan. Di bulan lain biasa melakukan kajian, biasa melakukan pengkajian. Tapi bulan Ramadan itu khusus meningkatkan pemahaman, lebih meningkatkan pemahamannya pada bulan Ramadan. Dan kemudian menghafalkan Al-Quran. Inilah bulan Ramadan, bulan yang istimewa dengan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Apakah hanya Quran saja yang turun pada bulan Ramadan? Apakah kitab-kitab lain tidak turun pada bulan Ramadan? Ternyata dalam hadis riwayat Ahmad nomor hadis 16.984 dari Wasilah bin Al-Asqa, anna Rasulullah SAW qol unzilat suhufa Ibrahim alaihi salam fi awali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan oleh Allah pada awal pertama bulan Ramadan. Wa unzilat Taurat li siti madini min Ramadan, dan Taurat diturunkan pada hari ke-6 pada malam Ramadan. Wal Injil li salasi asyrata khalat min Ramadan, dan Injil pada tanggal ke-13 bulan Ramadan. Wa unzilal Furqan, dan diturunkannya Al-Quran li arba isyrina khalat min Ramadan, pada tanggal 24 bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Jadi sekali lagi hadis riwayat Ahmad ini memberitahukan kepada kita, memberikan kabar dari Nabi SAW bahwa bulan Ramadan ini bulan yang dipilih juga oleh Allah, bulan yang diistimewakan oleh Allah karena dipilih menjadi waktu tempat turunnya seluruh wahyu Allah. Makanya disebut sebagai syahrul kitab, bulan di mana Allah memilih bulan itu untuk Allah turunkan wahyu Allah,
untuk Allah turunkan kitab Allah terjadi pada bulan Ramadan. Memang berkaitan dengan tanggalnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan pada tanggal 24 Ramadan. Yang berpendapat Quran turun kepada Nabi Muhammad, awal pertama turun pada Nabi Muhammad adalah tanggal 24 Ramadan. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Yang ulama yang berpendapat bahwa Quran turun pada tanggal 17 Ramadan, ini berdasarkan surat Al-Anfal ayat ke-41 dan tafsirnya. Dalam surat Al-Anfal dikatakan di situ bahwa Quran itu turun in kuntum amantum, jika kalian beriman kepada Allah, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Yaitu hari di mana diturunkannya Quran itu adalah bertepatan dengan hari Furqan. Hari Furqan adalah bertepatan dengan yaumal taqal jam'an, yaitu hari di mana dua pasukan, yaitu dalam perang Badar, pasukan Islam dan kafir Quraisy itu bertemu. Ya. Dan itu perang Badar itu terjadi menurut Ali bin Abi Thalib adalah tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Jadi tanggalnya sama, yaitu tanggal 17 Ramadan. Berarti Quran turun dan tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi ada perbedaan, tetapi berkaitan dengan bulannya dan tahunnya, para ulama sepakat bahwa pada bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah karena diturunkannya juga Al-Quran, diturunkannya kitab-kitab selain Al-Quran, diturunkan seluruh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman bagi setiap manusia di setiap zamannya, itu pada bulan Ramadan. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan mubarak, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebaikan. Karena pada bulan ini dibukakan pintu sorga, ditutup pintu neraka, setan diikat, dan lain-lain. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awal lailati min Ramadan sudifatis syaiton wa maradatul jin." Apabila malam pertama mulai pada bulan Ramadan, maka sudifatis syaiton wa maradatul jin. Setan itu diikat bersama dengan jin-jin yang jahat. Wa gulikot abwabun nar falam yuftah minha babun. Dikunci pintu-pintu neraka dan tidak akan dibuka satu pintu pun. Berarti pintu neraka itu banyak dan tidak satu pun yang dibuka oleh Allah. Wa futihat abwabul jinan, dan dibukakan pintu-pintu sorga. Walam yuglaq min hababun, dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nada munadi, dan ada yang berseru, ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syar aksir. Wahai yang mengharapkan kebaikan, lakukanlah. Wa ya bagiyal syar aksir. Wahai yang mengharapkan atau orang yang senang dengan kejelekan, kurangilah pada bulan ini. Walillahi utaqo minan nar, dan Allah membebaskan manusia di setiap malam bulan Ramadan dari api neraka. Jadi ini penuh berkah sekali saudara-saudara sekalian. Karena pada bulan ini tadi disampaikan setan diikat, pintu sorga dibuka lebar, pintu neraka ditutup. Bukan hanya satu, seluruh pintu neraka ditutup. Pintu sorga dibuka, seluruh pintu sorga dibuka oleh Allah. Ini menggambarkan bahwa Allah memberikan potensi manusia untuk berbuat baik.
ketika potensi itu tumbuh, ziyadatul khair, semakin bertambah kebaikannya, itulah keberkahan. Jadi dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, setan diikat. Ini membuka peluang bagi manusia untuk beramal soleh. Beramal soleh, ya. Dengan amal soleh inilah maka bulan ini disebut sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Mubarak. Dalam riwayat hadis Bukhari, lafaznya adalah futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Bukan hanya peluang beramal soleh, tapi Allah membuka pintu langit. Ini gambaran dari terbukanya peluang-peluang kesuksesan. Peluang-peluang kesuksesan. Banyak futuhat, banyak kesuksesan Islam dalam sejarah diraih pada bulan Ramadan. Wa fil lafzil Muslim, dan menurut hadis riwayat Imam Muslim, futiha abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmah, pintu-pintu kasih sayang Allah. Dengan rahmahlah maka seluruh dosa akan terhapus. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah. Bulan ini adalah bulan penuh keberkahan. Bagi orang yang berdosa sekalipun, maka menghadapi bulan ini adalah kebaikan. Karena peluang untuk diampuni oleh Allah sangat besar. Karena disebutkan dalam hadis Muslim, futiha abwabur rahmah. Bulan ini bulan penuh kasih sayang. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam salah satu riwayat Bukhari dan Muslim, wasul silatis sayatin, dan setan dibelenggu, setan dirantai sehingga tidak punya peluang untuk mengganggu manusia. Jadi berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan, maka bulan ini adalah bulan penuh berkah, di mana peluang kebaikan dibuka, peluang kejahatan ditutup, peluang kesuksesan dibukakan oleh Allah. Kemudian pintu-pintu untuk diampuni dosa dibukakan lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bulan penuh berkah. Oleh karena itu maka rugilah orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak bertambah amalnya, tidak bertambah tobatnya, tidak bertambah, tidak memohon, tidak sukses, tidak bertambah kesuksesannya. Atau jadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk mencapai kesuksesan. Pada bulan inilah bulan futihat abwabus sama, bulan di mana langit-langit dibukakan pintu-pintunya. Artinya pintu-pintu kesuksesan oleh Allah dibukakan. Jadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk memperbesar kapasitas dan kualitas kerja kita sehingga mencapai kesuksesan. Ini adalah bulan penuh berkah. Apalagi di masa ini adalah masa di mana umat Islam dan seluruh dunia mengalami satu musibah yang besar. Musibah dari dampak pandemi virus corona. Maka mudah-mudahan dengan doa-doa saudara-saudara sekalian, dengan doa para sahabat yang bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pada bulan ini juga Allah mencabut al-bala, Allah mencabut bencana ini. Sahabat-sahabat sekalian, yang keempat, syahrud doa. Bulan Ramadan adalah bulan di mana setiap harinya, setiap waktunya doa itu diijabah. Berarti bulan mustajabud doa, bulan yang istimewa karena waktu diijabahnya doa. Di dalam rangkaian ayat-ayat saum dari mulai 183 surat Al-Baqarah sampai 187, Allah sisipkan satu ayat. Tapi bukan hanya pensisipan ini. Ya, Allah simpan satu ayat surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, sampaikanlah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka
mengijabah atau melaksanakan perintah Allah, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sukses termasuk dalam mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, perlu bimbingan dari Allah, dan bimbingan itu diraih dengan doa. Allah kelak akan membimbingnya. Ya. Maka kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang peluang diijabahnya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Ini seluruh waktunya adalah waktu yang istijabah. Di dalam hadis riwayat Ahmad nomor hadis 7450, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi uttaqo fi kulli yaumin wa lailatin. Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia pada setiap malam dan setiap siang pada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala likulli abdin minhum da'watun mustajab. Bagi setiap hamba yang berdoa kepada Allah pada bulan Ramadan, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini betul-betul bulan doa. Bagi saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah sakit, berdoalah pada bulan ini. Jadikan bulan ini adalah bulan memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagi yang bermasalah di rumah tangganya, maka jadikan bulan ini sebagai bulan memohon kepada Allah, agar yarsudun, agar mendapatkan bimbingan dari Allah. Bagi yang kebingungan menghadapi persoalan-persoalan hidup, maka bulan ini adalah bulan yang tepat untuk berdoa kepada Allah. Seluruh waktunya, siangnya, malamnya, semua waktunya adalah waktu yang mustajabah. Memohonlah kepada Allah agar dibimbing, dikeluarkan dari problem-problem kehidupan. Demikian. Ya. Berikutnya, bulan Ramadan adalah syahrul fihi lailatul qadar. Syahrul fihi lailatul qadar. Bulan di mana di dalam bulan itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran diturunkan pada malam Qadar. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadar, siapa yang tahu itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat turun dan ruh memimpin turunnya para malaikat. Ar-ruh di situ adalah Jibril. Biizni rabbihim, berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin salam, untuk mengatur segala urusan. Salamun, malam yang penuh kesejahteraan, hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar, sampai datang waktu subuh. Jadi berdasarkan surat Al-Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diturunkannya Quran. Keistimewaan itu memberi fadilah kepada kita. Apabila kita melaksanakan pengabdian kepada Allah pada malam itu, bertepatan dengan malam itu, maka Allah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu, malam Lailatul Qadar itu hadir di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dari Anas bin Malik, qala dakhala Ramadan, Ramadan telah datang. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, inna syahra qad hadarakum, sesungguhnya bulan ini telah menghadiri kamu. Bukan kamu yang menghadiri Ramadan, tapi bulan ini menghadiri kamu. Bulan ini menghampiri kamu. Bulan yang istimewa ini datang kepadamu. Kalau dalam hadis lain, kita yang mendatangi Ramadan.
Tapi dalam hadis ini Rasul mengatakan, bulan yang mulia ini sudah hadir kepadamu. Dia datang di tengah-tengah kita. Fihi lailatun. Dia datang dengan membawa satu malam. Khairun min alfi syahrin. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian man khurimaha faqad khurima al khairu kullah. Ini yang mengerikan. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia diharamkan kebaikan seluruhnya. Jadi seluruh bulan, seluruh hari di bulan Ramadan, seluruh detik, seluruh jam di bulan Ramadan tidak dilakukan kebaikan, tidak direncanakan untuk berbuat amal soleh. Oleh karena itu maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Wala yuhramu khairaha ila mahrum. Dan tidak ada yang terhalangi dari Lailatul Qadar kecuali mahrum. Orang yang memang terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1644. Sahabat-sahabat sekalian, bulan Ramadan juga adalah syahrul zikri wa syukri. Bulan berzikir dan bulan bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ini berarti dalam rangkaian ayat-ayat saum, Allah berfirman di ujung ayatnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian bertakbir, mengagungkan Allah yang telah memberi kalian petunjuk. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Al-ayah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini hendaklah kita mengagungkan Allah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan zikir dan bulan syukur. Bulan zikir, oleh karena itu maka kita, padilahnya bagi kita adalah kita jadikan bulan ini penuhi bulan ini dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah. Dan jadikan hadapi bulan ini dengan syukur. Syukur itu adalah kegembiraan. Gembira menghadapi bulan Ramadan karena akan mendapatkan berbagai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bergembira. Walaupun kita masih dalam masalah, dalam musibah virus corona. Tetapi justru Allah memberikan petunjuk. Hendaklah kalian bersyukur. Hendaklah kalian bersyukur. Bergembira atas apa yang pemberian dari Allah. Setelah bergembira maka kemudian istiqmalu jami'a ma'anamallahu ila maquli ajli. Setelah bergembira kemudian kita memberdayakan seluruh pemberian Allah ini, memberdayakan Ramadan. Menjadikan Ramadan sesuai dengan kehendak yang memberikannya, yaitu mengisi bulan Ramadan dengan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan juga bulan sabar, syahrus sabar. Ini dalam hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, saumu syahru sabar. Saum itu adalah bulan penuh kesabaran. Wa salasati ayami min kulli syahrin, dan 3 hari di setiap malam. Saumud dahar, dan saum untuk menghilangkan amarah. Jadi saum pada bulan Ramadan ini adalah syahrul sabar. Saum bulan Ramadan itu adalah saum yang bulannya kesabaran, saum untuk kesabaran. Butuh kesabaran. Kesuksesan Ramadan pun itu akan disandarkan kepada seberapa sabarnya kita. Hari demi hari
kita lalui dengan menjaga diri, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari berjima, menahan diri selama 1 bulan penuh, sepanjang bulan Ramadan. Kemudian kita mencoba menahan diri, menahan mata kita dari melihat sesuatu yang diharamkan, menahan telinga kita dari mendengar yang diharamkan oleh Allah. Dan itu perlu kesabaran. Kemudian di satu sisi kita menahan diri, di sisi lain kita menyuburkan hidup pada bulan Ramadan dengan amal soleh. Menyuburkan dengan amal soleh itu pun perlu kesabaran. Sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah, sabar dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menempuh kesabaran, sabar membaca Quran setiap waktu, setiap hari, sabar melaksanakan sholat, sabar menekuni amal-amal soleh yang lain. Jadi bulan Ramadan adalah bulan sabar. Dan kesuksesan bulan Ramadan itu akan sangat ditentukan dengan seberapa besar kita mampu bersabar. Yang ke-8 adalah Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan Maghfirah. Bulan di mana pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala turun. Hadis Rasulullah riwayat Muslim nomor 233. Rasulullah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau mengatakan, shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'at wa ramadhanu ila ramadan mukaffirat ma bainahuma idan istanabal kabair. Salat 5 waktu, jadi salat 5 waktu itu dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Kata Rasulullah itu adalah mukaffirat, akan menghapus, akan menutup segala kesalahan antara kedua sholat itu. Jadi kesalahan selama duhur akan dihapus di asar, kesalahan dari asar akan dihapus oleh sholat maghrib. Jadi antara sholat itu adalah waktu di mana Allah menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Dengan syarat idajtanabal kabair, dengan syarat satu, apabila dia menghindari, menjauhi segala bentuk dosa besar. Sehingga dosa-dosa kecil bakal otomatis akan terhapus. Dari sholat ke sholat, dari sholat ke sholat, dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Kemudian wal jum'at ilal jum'at, dan waktu Jumat ke Jumat yang lain juga menghapus dosa. Dengan syarat jika tidak melakukan dosa besar. Karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan bertobat kepada Allah. Mukaffirat ma baina wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan kita dengan Ramadan lagi, jadi satu Ramadan 1440 dengan satu Ramadan 1441, ini adalah penghapus dosa. Sama dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga kita bergembira karena ini adalah bulan pengampunan. Allah mengampuni dosa. Kecuali jika kita melakukan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali kita memohon pengampunan kepada Allah secara khusus, yaitu taubat. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Man shoma Ramadan, barang siapa yang di bulan Ramadan melaksanakan saum imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Allah menjamin melalui Rasulnya dia akan diampuni dari segala macam dosa yang sudah lalu. Ya, dengan syarat di hadis pertama tadi idajtanabal kabair, apabila
Dia berhasil melewati waktu itu dengan menghindari dan menjauhi dosa besar. Kemudian kita baca lagi hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam raqabil mimbar, mengatakan di dalam mimbar, amin, amin, amin. Tiba-tiba Rasulullah di dalam mimbar, dalam podium, ketika di hadapan masa, di hadapan para sahabat, dia mengatakan amin, amin, amin. 3 kali mengucapkan amin. Kemudian para sahabat kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna?" Apa yang sudah engkau perbuat? Atau mungkin ada apa ya Rasulullah, gitulah. Faqala, maka bersabda Rasulullah, qala li Jibril. Jibril berkata kepadaku, Zaid roghima anfun abdin adroka abawaihi aw ahaduhuma lam yudkhilhu jannah. Celaka, kata Rasulullah, seorang hamba yang diberi 2 orang tua atau salah satu orang tuanya masih hidup, tapi dengan itu tidak memasukkan dia ke surga. Jadi adanya orang tua masih hidup, kita masih hidup. Nah, ini orang tua ini menjadi potensi fasilitas Allah untuk kita menuai pahalanya, untuk kita menjemput ridhonya yang akan memasukkan kita ke surga. Makanya kemudian Allah berfirman, Rasulullah mengatakan, Jibril mengatakan bahwa celaka orang yang masih punya orang tua atau salah satu di antara keduanya, ibu atau bapak, tapi tidak menghantarkannya dia ke surga. Padahal di situ di surga, padahal di situ kita akan mendapatkan peluang besar akan masuk surga dengan menghormatinya, dengan merawatnya, dengan menjaga perasaannya. Kemudian setelah Jibril mengatakan begitu, Rasulullah menjawab amin. Oh, itulah amin yang pertama. Kemudian Jibril berkata lagi, roghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah. Celaka, sayang, ketika Ramadan datang kemudian lewat begitu saja, dia tidak mendapatkan maghfirah. Jadi Jibril melihat bahwa Ramadan ini adalah peluang, waktu. Kalau tadi orang, ini waktu untuk mendapatkan maghfirah Allah, waktu yang tepat untuk mohon ampunan kepada Allah. Maka celaka kalau orang masuk ke bulan Ramadan hingga lewat, Allah tidak mengampuninya. Kemudian setelah itu Rasulullah menjawab amin. Kemudian amin yang ketiga ini karena perkataan Jibril. Jibril mengatakan, roghima anfut imri'in dukirta indahu falam yusolli alaika. Dzukirta indahu falam yusolli alaika. Jadi celaka katanya apabila disebut bersamanya nama Rasul, namamu, nama Muhammad, falam yusolli alaika, engkau tidak bersolawat. Fakultu, maka aku berkata, Rasul bersabda, amin, amin. Jadi inilah amin yang ketiga. Yang pertama, celaka katanya orang yang masih punya orang tua atau salah satu di antara keduanya, tapi dengan adanya orang tua tidak menyebabkan kita ke surga, malah mungkin kita ke neraka. Padahal surga orang tua itu adalah lumbung kita mendapatkan pahala dengan menghormatinya, dengan berbakti kepadanya.
Kemudian celaka juga katanya. Kemudian kata Jibril alaihissalam, orang yang memasuki Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Padahal Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Dan celaka juga kata Allah, kata Jibril, orang yang disebut nama Rasul tapi dia tidak bersolawat kepada Rasul. Padahal dengan bersolawat kepada Rasul pahalanya besar, ya. Dan padahal mengucapkan sholawat adalah pekerjaan yang ringan, tidak berat. Yang terakhir adalah syahrul jihad. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Allah berfirman dalam surat 8 ayat 41, In kuntum amantum wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya, yaitu Quran, yaumal furqan, yaitu hari Furqan, yaumal taqal jam'ani, yaitu hari di mana dua pasukan bertemu, yaitu di perang Badar, ya, pasukan musyrik dengan pasukan Rasulullah SAW bertemu dalam artian bertempur di situ, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Jadi Allah sampaikan dalam surat 841, turunnya Quran kepada hambanya, turunnya awal Al-Quran kepada hambanya, yaitu kepada Rasulullah SAW, itu pada hari Al-Furqan, ya, hari di mana turunnya Quran itu bertepatan dengan hari di mana Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana bertemunya dua pasukan besar dalam perang Badar. Jadi Allah berfirman seperti itu, menggambarkan bahwa, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Quran turun di bulan Ramadan dan perang Badar terjadi pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Kalau Quran itu pada tahun pertama dari kenabian. Jadi jihad, perang Badar terjadi pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah, perang Badar, penaklukan Mekah, Futuh Mekah juga terjadi pada bulan Ramadan. Perang Buat, perang Qadisiyah, pertempuran Hittin, pertempuran Ain Jalut, penaklukan kota Andalus, penaklukan India dan Pakistan, dan lain-lain, semua terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan adalah syahrul jihad, bulan di mana umat Islam melakukan jihad fi sabilillah. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kajian online bulan Ramadan yang membahas tentang istimewanya bulan Ramadan. Semoga dengan pembahasan tadi setidaknya kita memiliki pemahaman bahwa Ramadan ini istimewa dan kita mau mengistimewakan, menyambutnya dengan amal solehnya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya telah mengistimewakan Ramadan, maka kita harus mengikuti Allah dan Rasulnya mengistimewakan Ramadan juga, dengan amal soleh, dengan istighfar, dengan taubat, bahkan sampai dengan jihad fi sabilillah. Dan tadi disampaikan, celaka kalau kita pada masuk pada bulan Ramadan tetapi kita tidak mendapatkan maghfirah, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.